pasar modal Indonesia kembali mendapat sorotan global. FTSE Russell resmi mencoret sejumlah saham Indonesia dari indeks internasionalnya. Mulai dari masalah free float, likuiditas, hingga konsentrasi kepemilikan saham jadi penyebab utama. Standar seleksi saham Indonesia di indeks global kini semakin ketat. Penyedia indeks global FTSE Russell kembali mencoret sejumlah emiten domestik dalam hasil quarterly review Mei 2026. Dalam evaluasi terbaru tersebut, 4 saham Indonesia resmi dikeluarkan dari kelompok indeks FTSE Russell. Perubahan itu akan direalisasikan melalui rebalancing pada 19 Juni 2026 dan efektif berlaku mulai 22 Juni 2026. Salah satu nama terbesar yang terdampak adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA emiten grup Sinarmas itu, dikeluarkan dari kelompok FTSE Large Cap karena dinilai memiliki struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi. FTSE Russell menyebut DSSA gagal memenuhi standar terkait high shareholding concentration atau konsentrasi kepemilikan saham yang terlalu tinggi. Selain DSSA, PT Daasbara Lestari Tbk atau DAAZ juga dicoret dari kelompok microcap. Perusahaan perdagangan batubara dan nikel tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan minimum saham beredar di publik atau free float requirement. FTSE Russell menilai porsi saham publik yang terlalu kecil dapat memengaruhi likuiditas dan aksesibilitas saham di pasar. Tak hanya itu, PT Hilcon Tbk atau HIL serta PT Mulia Industrindo Tbk atau MLIA juga dikeluarkan dari indeks global. Kedua emiten tersebut dicoret karena masuk dalam daftar pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia atau Surveillance Stock Screen. FTSE Russell menilai saham yang berada dalam pengawasan otoritas bursa tidak lagi memenuhi standar kelayakan indeks global. Keputusan ini menunjukkan bahwa lembaga indeks internasional kini semakin fokus pada kualitas perdagangan saham, likuiditas, dan struktur kepemilikan. Senior market analis Mirai Aset Sekuritas, Navan Aji Gusta, menilai langkah FTSE Russell sejalan dengan pendekatan yang sebelumnya lebih dulu diterapkan oleh MSCI. Menurut Navan, kapitalisasi pasar besar tidak lagi cukup untuk menarik investor global jika saham memiliki free float rendah dan likuiditas terbatas. Kondisi tersebut dinilai membuat harga saham lebih rentan bergerak ekstrim dan rawan manipulasi. FTSE Russell sendiri diketahui telah melakukan evaluasi terhadap pasar modal Indonesia secara berkelanjutan sejak Februari 2026. Pengetatan seleksi ini menjadi sinyal penting bagi emiten domestik bahwa kualitas likuiditas dan tata kelola perdagangan kini semakin menentukan posisi saham Indonesia di pasar global. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.